Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu, kita lanjutkan lagi pembahasan dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Kitab ini menjelaskan adab-adab yang harus dimiliki bagi seorang guru maupun murid. Maka sebelumnya kita sudah bahas bagaimana keutamaan dari belajar Quran. Kemudian juga sebelumnya sudah kita bahas tentang adab-adab yang harus dimiliki bagi seorang guru. Kemudian dari seluruh adab yang harus dimiliki bagi seorang guru, maka semuanya juga harus dimiliki bagi seorang murid. Kemudian ada beberapa poin tambahan yang harus dimiliki bagi seorang murid kepada gurunya. Bagaimana adab bukan sekedar kepada ilmu saja, tapi adab ingin kita mendapatkan keberkahan dari suatu ilmu tersebut. Salah satu caranya bagaimana adab kita terhadap guru. Maka dari sebelumnya kita sudah bahas bagaimana adab mencari guru, adab antara murid dengan guru, adab antara murid dengan murid. Maka yang keempat ini, bagaimana murid tidak belajar kepada guru saat beliau sedang sibuk. Nah, kita juga harus tahu bagaimana keadaan guru. Mungkin gurunya lagi sakit kah, gurunya lagi sibuk kah, gurunya ada tamu kah. Maka seorang murid harus mengerti bagaimana keadaan guru tersebut. Kalau memang guru tersebut memang memiliki waktu untuk mengajar, maka kita manfaatkan waktu beliau. Tapi ketika guru tersebut sudah tidak ada waktu, mungkin sibuk, maka kita juga harus mengerti keadaan guru. Maka adabu ma'asyaikhi. Wa mimma yata'akkadu al-i'tina'u bihi an la yaqra'a 'ala asyaikhi fi hali syughli qalbi asyaikhi wa malalihi. Dan di antara hal yang ditekankan sangat perhatian kepadanya, yaitu hendaknya seorang murid tidak membaca belajar kepada guru saat guru itu sedang sibuk atau sedang jenuh diri beliau. Wastifazihi wa ghammihi wa farahihi, dan saat sedang gelisah diri beliau, dan sedang sedih beliau, dan sedang gembira beliau. Wuju'ihi wa atashihi wa nu'asihi wa qalaqihi. Mungkin guru tersebut nih sudah lapar, kondisi harus makan siang. Maka kita juga harus tahu bagaimana keadaan guru tersebut. Atau guru tersebut sedang haus, atau guru tersebut sedang ngantuk, kurang istirahat. Maka kita juga harus mengerti keadaan guru tersebut. Tapi guru tersebut juga jangan jadi alasan nggak mau mengajar karena ingin berleha-leha, juga tidak. Seorang guru itu juga harus punya motivasi yang kuat bagaimana seorang guru itu ingin menyampaikan ilmu yang dia miliki. Tapi kalau memang kondisinya darurat tidak bisa beliau mengajar, maka seorang murid harus memahami bagaimana kondisi keadaan guru tersebut. Wa nahwi dzalika mimma yashuqqu 'alaihi aw yamna'uhu min kamali huduril qalbi wan nasyati. Dan hal-hal semacam itu dari berbagai yang memberatkan diri beliau atau menghalangi beliau menyempurnakan konsentrasinya dalam mengajar. Mungkin punya kesibukan keluarga yang harus diselesaikan, atau anak sakit, istri sakit, yang itu mengganggu konsentrasi beliau ketika mengajar. Maka berikanlah keringanan kepada beliau kalau seandainya beliau di waktu itu tidak bisa mengajar. Wa an yaqtanima awqata nasyati syaikhi, dan murid harus mengambil peluang besar di waktu rajin-rajinnya guru. Karena kita nggak tahu ya Bu ya, ini pengalaman ketika masa COVID. Ada salah seorang ustadz dulu tinggal di Malaysia dengan saya. Kita sama-sama mengajar di KL. Kemudian ketika COVID, terjadilah sistem belajar online seperti kita sekarang ya Bu ya. Jadi online itu mulainya maraknya ketika awal COVID ya Bu ya. Benar Ibu? Ya,
Ya. Jadi ketika itu ada seorang ustaz, beliau mengajar, malamnya mengajar. Tiba-tiba ada ibu-ibu, salah seorang ibu-ibu, lah malam ini saya nggak masuk lah mengajar, karena nanti insya Allah pertemuan minggu depan kan masih bisa ketemu. Akhirnya nggak tahu yang terjadi. Malam itu beliau tidak masuk, murid ibu tersebut, kemudian ustaz ini malam mengajar. Karena beliau ada waktu ketika malam itu untuk mengajar. Maka apa yang terjadi ketika itu? Tengah malam beliau kena COVID, dan setelah sholat subuh beliau meninggal. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi di pikiran ibu yang ketika malam itu tidak mengaji. Ya Allah, kalau seandainya tahu malam itu adalah waktu yang terakhir saya akan belajar kepada beliau, maka saya akan usahakan malam itu saya harus hadir. Tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu usia kita, nggak tahu juga ibu saya. Maka ketika kita punya waktu luang untuk belajar, maka manfaatkanlah waktu belajar tersebut. Jangan kita gunakan untuk sia-sia. Karena kita nggak tahu. Maka beliau sangat menyesal sekali kenapa malam itu tidak hadir. Padahal beliau malam itu santai. Tapi beliau katakan minggu depan sajalah. Rupanya nggak tahu kalau malam itu adalah malam terakhir beliau mengajar. Dan subuhnya beliau sudah meninggal. Karena orang COVID ketika itu nggak tahu-tahu ya beliau tiba-tiba meninggal saja. Ya, inilah ketika waktu-waktu guru tersebut rajin dalam mengajar, seorang murid itu harus tamak. Begitu saya sampaikan. Salah satu sifat yang harus dimiliki bagi seorang murid itu rakus dalam menuntut ilmu. Tidak boleh merasa cukup, tidak boleh merasa puas. Kenapa? Karena yang namanya menuntut ilmu itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Wa min adabi an yahtamila jafwat asy-syaikhi wa su'a khuluqihi. Dan di antara bagai tata krama seorang murid kepada guru, yaitu seorang murid itu harus sanggup menerima kekasaran atau ucapan dari guru yang tidak sesuai. Atau ada guru yang mungkin kejam ya, atau keras ya, atau suka nyubit. Kalau mungkin zaman dulu, zaman sekarang kan guru-guru nggak boleh lagi mukul murid ya. Kalau zaman dulu kan bagaimana guru itu bawa rotan ketika mengajar. Nah, seorang murid harus sabar dengan ketegasan atau kekasaran dari ucapan guru tersebut. Tujuannya adalah guru tersebut untuk menertibkan agar anak murid tersebut bisa lebih baik dari diri. Maka terkadang ada guru yang memang ya karakter guru itu berbeda-beda. Ada yang dia mungkin ucapannya kasar, ada yang mungkin dia tegas, ada mungkin guru yang lembut. Maka kita harus tahu bagaimana karakter dari guru tersebut. Kecuali kalau guru tersebut mengajak sesuatu kemaksiatan, baru kita boleh mencegahnya atau tidak boleh mengikutinya. Selagi guru tersebut mengingatkan dalam hal ketaatan mungkin dengan ucapannya kasar tapi tujuan baik, maka seorang murid harus sabar. Wa alla yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi. Dan janganlah hal itu menghalangi murid agar ketika melihat gurunya yang mungkin kasar ucapan, setelah itu saya nggak mau belajar lagi lah. Maka yang namanya tadi, jadikan sesuatu yang tidak baik dari guru tersebut kita hilangkan. Karena kalau kita menonjolkan dari yang tidak baik dari guru tersebut, pasti kita tidak mau belajar dalam diri kepada dirinya. Pasti yakin ya, setiap manusia itu ada keburukan. Guru juga seperti itu. Saya juga memiliki kekurangan. Ustadz-ustadz juga yang mengajar di Cahayaku pasti ada kekurangannya. Tapi jangan jadikan kekurangan itu menjadi penghalang kalau kita nggak mau belajar kepadanya. Kecuali tadi kalau memang kekurangan itu sudah melanggar aturan Allah, baru kita boleh tidak mau belajar. Tapi selagi kekurangan itu mungkin gurunya ya tadi ucapan kasar tapi tujuan untuk baik. Kemudian mungkin dia lebih kasar, mungkin pakai rotan atau mengajar tujuannya untuk baik. Tapi kalau zaman sekarang sudah pakai rotan mungkin bisa masuk penjara ya. Beda zaman sudah. Wa yata'awwala li af'alihi wa aqwalihi allati zahiruha al-fasadu ta'wilatin sahihatan. Dan ia selalu menafsirkan berbagai perbuatan guru dengan ucapan beliau yang secara lahirnya rusak tidak baik dengan penafsiran yang baik. Jadi kalau hal sesuatu yang dalam diri guru tersebut tidak baik, maka berusaha seorang murid itu agar apa yang dilihatnya tidak baik itu cobalah tafsirkan agar itu menjadi lebih baik, jadi baik. Dan kenapa guru saya sepertinya? Kita berusaha berprasangka baik. Itu sifat juga yang harus dimiliki bagi seorang guru. Kenapa? Terkadang ada murid yang tidak suka dengan gurunya, akhirnya gurunya keburukannya disebarkan kemana-mana. Bahkan salah satu adab yang harus dimiliki bagi seorang murid, bagaimana dia bisa menjaga mur'ah gurunya, kehormatan gurunya. Kalau seandainya ada seseorang yang menjelekkan gurunya, maka berusaha dia untuk mencegah
Kalau seandainya kita tidak bisa mencegah ada orang yang menjelekkan guru kita, maka kita berpisah dari majelis tersebut. Karena kita mengenal guru saya sebenarnya baik. Kecuali tadi kalau gurunya tadi suka bermaksiat, suka mencuri, suka berzina, itu bolehlah kita. Itu udah nggak boleh dipakai lagi seperti itu. Karena sudah melanggar aturan. Kecuali kalau ada hal-hal yang kita dengar masih bisa ditoleransi, mungkin ini guru ini pakaiannya buruk sekali, itu kita bisa mencegahnya. Hal-hal yang mungkin tidak melanggar aturan Allah. Atau guru ini kurang disiplin, kita bisa ingatkan. Nanti mungkin kita ya guru tersebut bisa kita ingatkan juga ya. Guru itu perlu diingatkan juga. Tapi ketika hal-hal keburukan beliau yang selagi tidak melanggar aturan Allah menyebar di luar, maka tugas seorang murid bagaimana dia bisa mencegah dari hal-hal yang aib guru tersebut diceritakan oleh orang banyak. Fama ya'jazu an dzalika illa qalilut taufiqi aw adimuhu. Maka yang tidak mampu melakukan hal itu hanyalah murid yang sedikit mendapatkan taufik atau tidak boleh bertaufik. Jadi seorang murid yang nggak bisa menjaga keburukan dari guru tersebut, maka dia akan sedikit sekali mendapatkan kebaikan dari guru tersebut. Wa idza jafahu syaikhu tada'a huwal i'tidari ila syaikhi. Dan apabila guru berbicara kasar kepadanya, maka ia memulai lebih dahulu untuk meminta maaf kepada guru. Jadi kalau misalnya tiba-tiba guru marah, jangan biasakan guru tersebut minta maaf kepada murid, tapi kita selaku murid yang minta maaf kepada guru. Jangan-jangan kenapa guru ini marah, salah satu penyebab marahnya karena mungkin datangnya dari saya. Saya sulit dibilangi, saya nggak mau mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh guru sehingga guru itu marah. Maka biasakan ketika guru sudah marah, maka seorang murid dialah yang pertama sekali harus minta maaf kepada guru. Wazhara anna dzamba lahu wal 'ataba 'alaihi. Dan ia menyatakan bahwa dosa satu kesalahannya dan ia menegur menyalahkan dirinya sendiri. Jadi seorang murid itu lebih utama bagaimana dia mengintrospeksi dirinya. Jangan-jangan kenapa guru saya marah ini penyebabnya saya. Bukan langsung mencari kelemahan guru tersebut. Nah kondisi sekarang biasanya kalau sudah gurunya marah, yang dicari kejelekan gurunya. Ada seorang murid yang terbaik itu adalah bagaimana murid tersebut mengintrospeksi dirinya, jangan-jangan kenapa guru saya seperti ini, jangan-jangan penyebabnya dari saya. Fadzalika anfa'u lahu fil akhirati wad dunya wa anqa liqalbi syaikhihi lahu. Karena hal itu lebih bermanfaat untuk si murid dan kemanfaatan itu bisa didapatkan untuk di dunia dan akhirat mereka, dan salah satunya bisa membersihkan hati guru kepada murid. Nah, kita kalau kepada guru itu kita sudah senang ya. Kenapa terkadang ilmu itu sulit kita pahami? Yang pertama, salah satunya kita tidak suka dengan pelajarannya. Yang kedua, kita tidak suka dengan gurunya. Mungkin ketika kita masa kecil-kecil dulu nggak suka dengan pelajaran, kita nggak dapat apa-apa. Nggak suka dengan gurunya, bukan terlalu cerewet, akhirnya kita nggak dapat apa-apa gitu. Gurunya suka marah-marah, jadi kita nggak dapat apa-apa. Setiap mau belajar bawaannya takut melulu, akhirnya nggak dapat apa-apa. Kalau ibu-ibu dengan saya takut nggak kalau belajar? Ibu yang takut nih sama biasa saja. Enggak takut, Tak. Tidak takut, Ustaz. Malah ditunggu-tunggu. Ustaz enggak galak. Ustaz enggak bisa galak. Ya. Jadi yang pertama, seorang murid itu selalu, kenapa setiap sebelum mulai belajar harus bersihkan niat? Bersihkan niat karena Allah, bersihkan hati kita kepada guru, sehingga itulah yang membuat ilmu itu mendapatkan keberkahan. Jadi kalau selama ini mungkin dari antara kita, saya juga kan pasti, mungkin saya guru dari ibu, tapi saya juga punya guru ketika saya belajar. Maka kita selalu harus membersihkan bagaimana diri kita ini jangan memiliki prasangka buruk terhadap guru kita. Wa qad qalu man lam yasbir ala dhulli ta'allumi baqiya umurahu fi amayatil jahalati. Dan sungguh para ulama telah berkata, siapa yang tidak bersabar atas kehinaan belajar, maka di sisa umurnya berada dalam kesesatan kebodohan. Yang namanya belajar itu sebenarnya sama seperti orang kerja, capek ya Bu ya. Nggak ada yang nggak capek, belajar juga capek, kerja juga capek. Makanya kadang kalau kita punya anak, tidak pantas kalau kita berbicara juga kepada anak, saya ini sebenarnya capek. Kita capek bekerja, mereka juga capek bagaimana harus paham dengan mencari ilmu tersebut.
Jadi sama-sama. Yang ibu-ibu belajar ini mereka harus sabar berjuang dengan letihnya belajar. Karena yakinlah setiap letihnya kita belajar, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Setiap langkah yang kita gunakan untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya langkah kita adalah langkah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Mujadalah Allah berfirman, "Afatul ilma darajat." Setiap ilmu yang kita fahami dari majelis ilmu tersebut, Allah akan angkat derajat kita. Maka yakinlah Allah akan angkat derajat ibu semuanya ketika kita memahami dari suatu ilmu. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya. Dan barang siapa yang bersabar atasnya, maka akan kembali urusan kesabaran dirinya itu kepada kemuliaan dunia dan akhirat mereka. Wa minhul asarul masyhur an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Dan mengenai hal itu terdapat asar yang terkenal dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya hina sebagai pelajar, lalu saya mulia sebagai pengajar. Faqad ahsana man qala, dan sungguh indahnya penyair yang berkata, man lam yadhuq ta'mal madallati sa'ah fa ta'az zamana bi asrihi madlulan. Siapa yang tidak pernah mengucap rasa kehinaan sesaat pun, maka ia menempuh rasa hidupnya selalu dalam kehidupan terhina. Maksudnya apa? Siapa yang di dunia tidak pernah menikmati masanya keindahan dalam belajar, maka ketika orang tersebut tidak pernah menikmati, maka dia akan merasakan kehinaan sepanjang masa. Ya, perlunya kita belajar. Insya Allah ibu-ibu, uang dapat, di sana bekerja, ilmu dapat. Insya Allah balik nanti Allah akan angkat derajat ibu semua. Balik mungkin bisa mengajarkan ilmunya, uangnya ada, kemudian bukan sekedar apa, ibadahnya juga balik dari Hong Kong jadi lebih baik. Maka itu salah satu ciri-ciri yang Allah angkat derajatnya. Kemudian yang kelima, apa yang harus dimiliki akhlak bagimu seorang murid, yaitu murid harus rakus dalam belajar. Wa min adabil muta'akkadati ay yakuna harisan ala ta'allumi muwadhiban alaihi fi jami'al awqat allati yatamakkanu minhu fiha. Dan di antara bagai tata krama seorang murid yang dia tekankan, ia harus bersikap rakus untuk belajar. Jangan merasa puas. Kalau orang makan rakus, tapi ketika dia sudah kenyang berhenti. Tapi kalau orang yang namanya belajar, dia akan ada rakusnya saja tanpa berhenti. Ibu mungkin lagi lapar ya Bu ya, nggak makan. Kemudian makan tuh rakus, congok, nambah. Tapi kalau sudah penuh berhenti juga. Tapi kalau yang namanya belajar, dia rakus tapi tanpa berhenti. Itu bedanya. Kemudian lagi merutinkan dirinya di atas semua waktu yang berkesempatan dirinya di waktu tersebut. Jadi ketika kita memang punya waktu luang untuk belajar, gunakan waktu tersebut. Dan mungkin ya di antara ibu ketika libur seperti ini, dia pergi santai, karaokean, nyanyi, libur sana sini jalan-jalan. Tapi ada orang yang ketika dia tahu, wah waktu libur, saya harus mencas diri saya ketika libur, belajar, meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan. Maka inilah orang-orang yang memanfaatkan waktu tersebut sebaik mungkin. Wala yang yaqna'a bil qalili ma'a tamakkunihi minal katsiri. Dan ia tidak pernah puas dengan ilmu yang sedikit, disertai masih memungkinkan baginya untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Wala yuhammila nafsahu ma la yutiqu makhafatan minal malali wa dhaya'i ma hassala. Dan ia tidak akan membebani diri dari sesuatu yang dia tidak sanggup karena khawatir menjadi bosan. Jadi ketika belajar juga ibu harus tahu kira-kira kadar kemampuan saya ini bagaimana. Kalau terlalu banyak dari pagi juga semua ingin dihafal, nggak mampu, dikhawatirkan menjadi bosan, maka jangan. Maka kita cari yang kira-kira apa yang kita pelajari itu membuat kita menikmati. Oh, saya suka belajar ini, saya suka belajar menjahit, saya suka belajar tipu nabawi, saya suka belajar menguji, saya suka belajar bahasa Inggris, saya suka belajar komputer. Maka segala sesuatu yang kita nikmati itu akan membuat kita nyaman dalam belajar dan jauh dari kebosanan. Wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nas wal ahwal. Dan kondisi ini berbeda-beda dengan perbedaan manusia dan kondisi-kondisinya. Ada orang memang dalam belajar itu berbeda-beda. Ada orang yang betul-betul ketika itu semangat saja. Semangatnya nggak kendor-kendor.
Nah, ini harus kita tiru. Tapi ada orang yang terkadang belajar hari ini semangat, besok nggak semangat, hari ini semangat, besok nggak semangat. Kayak tadi, harus cari lingkungan yang terbaik, teman yang terbaik, nasihat yang terbaik. Kalaupun seandainya memang hari ini kita lagi pingin butuh represi, nggak apa-apa lah, libur dulu sebentar. Atau cari hal suasana yang baru, yang membuat kita lebih semangat lagi untuk belajar. Intinya jangan sampai nggak belajar. Wa idza jaa ila majlisi syaikhi falam yajidhu intadharahu wala zama babahu wala yufawwitu wazifatahu. Dan apabila seorang murid telah datang ke majelis teman mengajar guru, namun ia tidak menemukan beliau, maka ia harus menantikan guru. Maka ada salah satu berikutnya, ketika guru belum datang, tugas seorang murid itu adalah menunggu guru tersebut. Itu salah satu adab. Kemudian ketika menunggu guru, apa yang harus dilakukan? Yaitu mengulang pelajaran, mengulang kaji-kaji pelajaran yang lama. Kecuali kalau seandainya sudah ada kabar. Contoh saya WhatsApp Bu Septi, mohon maaf saya minggu ini nggak bisa ngajar. Bolehlah ibu nggak datang, bolehlah ibu itu mungkin bubar majelisnya. Tahu nih Zulfirman nggak ngajar. Kayaknya kita setelah asar ini langsung saja balik ke rumah. Tapi kalau masih belum ada informasinya, mungkin mati lampu, saya lambat kasih kabar Bu Septi, maka tugas seorang murid itu adalah menunggu gurunya dengan mengulang pelajaran. Illa ayyakhafa karahatas syekhi bidzalika. Kecuali kalau ia khawatir guru tidak menyukai hal ini. Bi an ya'lama min halihi al-iqra'a fi waqtin bi'ainihi wa annahu la yuqri'u fi ghairihi. Dengan seumpama yang mengetahui tentang kondisi guru yang membaca mengajar di waktu tertentu dan bahwasanya beliau tidak membaca tidak mengajar di waktu lainnya. Jadi kalau tadi kita tahu bahwa informasi guru tersebut beliau nggak datang, lagi kurang sehat, sudah beri kabar, ya kita nggak apa-apa ibu, bubar kelas, atau kita pulang, atau kita melakukan hal yang lain. Tapi kalau sudah jelas informasi guru tersebut, ini hal sederhana tapi bagian dari adab. Kan biasa mohon maaf Bu Septi, saya kayaknya minggu ini nggak bisa ngajar, harus pergi kemana contohnya. Akhirnya atau Bu Septi menggantikan guru yang lain di roker, maka kita punya kewajiban untuk menunggu. Tapi kalau seandainya memang betul-betul diliburkan karena tidak bisa mengajar, bolehlah mengganti dengan aktivitas yang lain. Tapi kalau seandainya guru itu tetap mengajar, beliau terlambat, maka tugas seorang murid mengulang pelajaran, bukan wasif atau yang lainnya. Wa idza wajada syaikha na'iman aw mushtaghilan bi muhimmin lam yasta'dhin alaihi. Dan apabila ingin mendapat guru tidur atau sedang sibuk dengan urusan penting, maka jangan minta izin kepada beliau. Kalau guru sedang sibuk, tiba-tiba kesibukannya terganggu, maka kita harus tahu dengan kondisi dari guru tersebut. Bal yasbir idastayqadhihi aw faraghihi. Akan tetapi kita bersabar sampai guru itu terbangun atau sampai waktu beliau itu luang. Contoh nih guru baru sampai contohnya, tiba-tiba baru terduduk langsung suruh ngajar, biarlah mungkin istirahat sebentar dulu atau ganti baju dulu gitu. Ini tiba-tiba baru sampai, baru koper atau belum sampai tiba-tiba langsung suruh duduk ngajar. Kita harus berikan mungkin rehat sebentar, tenangkan dulu, sudah tenang baru. Jadi kita harus tahu keadaan. Kenapa? Karena ketika guru itu mengajar dengan tenang, itu salah satunya mudahnya beliau menyampaikan dari ilmu tersebut. Au yansarifa was-sabru aula, atau ia boleh beranjak pergi namun bersabar menunggu itu lebih utama. Jadi kalau memang sudah kayaknya udah 1 jam lah kita nunggu nggak ada kabar juga, nah bolehlah tinggalkan. Karena sudah terlalu lama juga jangan ibu nunggunya kelamaan juga Bu ya. Kalau udah 1 jam kok nggak ada kabarnya juga Zulfirman. Sampai ibu udah nunggu 1 jam lebih, ya udah nggak apa-apa lah. Karena memang sudah terlalu lama juga menunggu. Tapi kalau baru 5 menit, ya tunggulah sebentar. Jadi kalau 1 jam, 2 jam nunggu nggak datang juga, nah, sepertinya pasti sudah keputusan nggak datang. Kamakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu yaf'alun. Sebagaimana Ibnu Abbas, beliau pernah dulu melakukan itu, menunggu gurunya ketika belajar. Wa yanbaghi an ya'khudha nafsahu bil ijtihadi fi at-tahsili fi waqtil faraghi wan nashati wa quwwatil badani wa nabahatil hatiri wa qillatis syaghilat. Dan sepatutnya seorang murid harus membiasakan dirinya untuk tekun bersungguh-sungguh dalam menghasilkan ilmu di waktu luang, dan saat rajin dan saat tubuh yang kuat, akal yang sehat,
kita sudah banyak kesibukan, kita nggak punya lagi waktu untuk belajar. Nah, ketika dikatakan dalam itu manusia itu sering berikan 5 waktu sebelum datangnya 5 ya. Manfaatkan yang 5 sebelum datangnya 5. Masuk salah satu nikmat sehat sebelum datang sakit. Waktu luang sebelum datang waktu sempit. Waktu muda sebelum datang waktu tua. Jadi itu semuanya. Maka dari hal-hal yang menyibukkan kita. Faqad qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Maka karena sungguh telah berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kalian menjadi pandailah sebelum kalian menjadi seorang pemimpin. Ini namanya pemimpin itu sudah diikuti ya. Kalau pemimpin itu sudah sibuk, presiden, wakil presiden, mereka itu seharusnya jadi orang yang cerdas sebelum mereka jadi pemimpin. Kenapa? Kalau mereka jadi pemimpin sudah dalam kondisi orang yang bodoh, maka itu mereka akan diikuti kebodohan mereka. Maka ketika mereka sudah jadi presiden, wakil presiden, nggak ada punya waktu lagi untuk belajar. Maka ketika kita sebelum menjadi pemimpin, banyak-banyaklah belajar kita. Karena ketika jadi seorang pemimpin itu kita diikuti. Kalau kita mengikuti yang salah, otomatis masyarakat juga akan jadi rusak. Ma'nahu ijtihadu fi kamali ahliyatikum wa antum atba'un qabla an tasbiru sadatan. Pengertian ucapan beliau itu bersungguh-sungguhlah kalian dalam menyempurnakan keahlian ilmu kalian saat kalian masih menjadi pengikut, belum kalian menjadi pemimpin. Fa'innakum idha sirtum sadatan matsbu'ina imtana'tum minat ta'allumi. Karena sesungguhnya kalian apabila telah menjadi pemimpin yang diikuti, maka kalian akan terhalang kalian untuk belajar. Orang sudah sibuk dengan pemimpin, sulit untuk bisa duduk-duduk seperti kita santai, belajar, baca buku. Mereka sudah sibuk, banyak yang diurus. Urus bencana, urus ini sana sini, nggak bisa lagi duduk-duduk. Nah kalau sudah mereka ilmunya tidak mumpuni, kita terikut jadi pemimpin yang salah. Irtifa'i manzilatikum, lain ditanya, lain dijawab. Itu kalau pemimpin kurang ilmu juga, ditanya lain, jawabnya lain. Itu kurang ilmu. Dan mereka kalau sudah sibuk seperti itu nggak sempat lagi untuk belajar. Irtifa'i manzilatikum wa kasrati syughlikum, karena tingginya posisi kedudukan kalian dan banyak kesibukan kalian. Fahadzal ma'na qaulil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tafaqqahu qabla an tar'asa fa idza rasta fala sabila ila tafaqquhi. Dan hal ini semakna dengan ucapan Imam Syafi'i, menjadi pandailah kamu sebelum kamu memimpin. Karena apabila kamu telah menjadi pemimpin, maka tidak akan ada lagi jalan untuk pandai. Ya, kita lanjutkan lagi. Yang keenam, berangkat pagi-pagi ke guru. Nah, kita dianjurkan. Kalau bisa lebih baik murid dulu duluan sampai dibandingkan guru. Maka seorang murid adatnya adalah berpagi-pagi. Dulu juga bagi seorang guru kalau bisa juga dia menunggu muridnya. Jadi di antara keduanya ini saling berpikir cepat. Tapi kalau kita punya guru contoh, ala guru ini suka lambat. Murid pun berpikir, ini lu gurunya sering lambat 20 menit, saya lambat juga lah. Pasti guru ini gak pernah cepat dapat. Murid pun berpikir lambat. Tapi kalau kita berpikir, wah ini murid-muridnya selalu cepat, guru pun gak pingin lambat. Sama-sama saling berlomba cepat sampai di tempat belajar. Jadi guru pingin cepat, murid juga pingin cepat. Sama-sama, sehingga pelajaran itu tidak tertunda. Wayambaghi an yubakkira biqira'ati 'ala syekhi awwalan nahari. Dan sepatutnya seorang murid berpagi hari untuk membaca, belajar kepada gurunya di permulaan siang hari. Kemudian memang kalau ditanya, waktu yang terbaik untuk belajar itu juga adalah di pagi hari. Pikiran kita belum terlalu sibuk. Maka baginda Rasulullah itu mendoakan umatnya di pagi hari. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berdasarkan hadis Nabi, beliau berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan pada umat saya di pagi hari. Jadi kalau kita melakukan banyak kebaikan di pagi hari, maka baginda Rasulullah mendoakan untuk umatnya agar banyak diberikan keberkahan kepada mereka. Apa itu keberkahan? Itu banyak kebaikan. Wa yanbaghi an yuhafidha ala qiraati mahfuzihi, dan sepatutnya seorang murid untuk selalu memelihara atas bacaan hafalan. Seorang murid harus rajin mengulang pelajaran. Wa yanbaghi an la yuthira bi nawbatihi ghayruhu. Nah, sepatutnya tidak memprioritaskan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada orang lain di waktu giliran membaca belajar kepada guru. Jadi kalau kita sanggup ibu, guru menyuruh kebaikan,
tiba-tiba kita arahkan kebaikan itu kepada teman kita, maka selagi kita mampu melakukan kebaikan tersebut, jangan serahkan kebaikan itu kepada orang lain. Contoh, Bu, tolong baca. Yang lain aja lah Ustadz, jangan saya. Padahal kita mampu bacanya. Maka hukum memberikan kebaikan kepada orang lain itu adalah makruh kalau kita sanggup melakukan. Jadi jangan lempar-lempar kebaikan. Saya siap Ustadz, contohnya. Kenapa? Karena memang kita dianjurkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fa inna itsara bil qurabi makruhun. Pada sesungguhnya memberikan prioritas kepada orang lain dalam hal mendekatkan diri kepada Allah itu hukumnya makruh. Bi khilafil itsari bi hutuzin nufusi fa innahu mahbubun. Berbeda dengan memberikan prioritas kepada orang lain dari berbagai bagian jiwa-jiwa, maka sesungguhnya hal itu disukai. Contoh, dalam hal memberikan berbagai macam kebaikan, saling berbagi, itu lain, itu sangat dicintai. Tapi dalam hal ketaatan kepada Allah, kita dianjurkan, selagi kita mampu, kitalah yang mengerjakannya. Tapi dalam hal contoh bersedekah, memberikan kebahagiaan, itu boleh dibagi-bagi. Tapi dalam hal mendekatkan diri, ketika kita ditunjuk oleh seorang guru, kita mampu, maka utamakanlah diri kita. فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات بمعنى syar'i. Lalu jika guru melihat ada faedah memberikan prioritas itu kepada orang lain, maka itu tidak masalah. Contoh kepada murid, fa asyara alaihi bidzalika tasala amruhu. Ada guru mungkin memprioritaskan hanya satu murid. Kenapa? Karena murid ini perlu perhatian khusus. Contoh dia lambat dalam belajar, hafalannya tertinggal, belum paham. Sehingga guru itu lebih memprioritaskan satu murid tersebut agar jangan tertinggal jauh sekali, maka itu tidak masalah. Famimma yajibu alaihi wa ta'akkadul wasiyatu bihi alla yahsida ahadan min rufqatihi aw ghairihim ala fadilatin zara'ahu Allahu iyyah. Dan di antara hal-hal yang wajib bagi seorang murid dan wasiat yang ditekankan dengannya, yaitu murid tidak boleh dengki. Murid itu nggak boleh memiliki sifat dengki di antara sesama temannya. Nih guru nih, ini saja murid yang didekatinya, yang saya nggak dipedulikan. Murid tersebut, mungkin tadi guru tersebut ingin, ini murid mungkin perlu pendekatan khusus. Sehingga nanti sama-sama bisa memahami. Jadi seorang murid itu nggak boleh dengki. Ini Ustadz ini aja orangnya, saya nggak dipedulikan. Nggak boleh seperti itu. Wala ya'jaba bima hassalahu. Dan murid tidak boleh juga membanggakan dirinya. Merasa dia paling hebat, merasa dia mungkin yang paling dekat dengan guru, nggak boleh juga. Yang lain guru nggak peduli, sepertinya guru sayang dengan saya saja. Yang lain nggak dekat karena mungkin tidak pandai, nggak boleh juga seperti itu. Faqad qaddamna idaha hadza fi adabi syaikh. Karena sungguh telah terdahulu dijelaskan bagaimana tata krama seorang guru. Kalau seandainya guru itu ketika memberikan semangat, apresiasi kepada murid, dengan tujuan murid yang lain menjadi lebih semangat, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau seandainya dengan guru itu memberikan sesuatu khusus kepada seorang murid, tapi yang lain tidak suka, maka lebih baik jangan. Seorang guru harus tahu bagaimana keadaan tersebut. Wa tariquhu fi nafsil ujbi an yudzakkira nafsahu annahu lam yuhassil ma hassala bihaulihi wa quwwatihi. Dan cara dalam menghilangkan sikap membanggakan diri, yaitu harus mengingatkan diri sendiri bahwasanya tidak akan mendapatkan suatu ilmu karena kehebatan kita. Maksudnya apa? Murid itu nggak boleh menyombong diri. Saya hebat ini karena saya pintar, bukan. Karena kita bisa seperti adalah titipan anugerah. Wa innama huwa fadlu min Allah Ta'ala. Karena apa yang kita milih sekarang semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah gampang saja ingin menarik ilmu itu. Mungkin terjedot kepala langsung jadi orang pelupa. Yang dulu mungkin pintar, tiba-tiba Allah angkat ilmu itu saya langsung bisa lupa. Maka sesungguhnya apa yang kita miliki adalah semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita miliki semua anugerah dari Allah. Bagi Allah gampang untuk mengambilnya. Kita lihat seperti bencana sekarang. Orang yang punya mobil mewah, rumah besar, ketika banjir terbawa, nggak ada apa-apa lagi. Tinggal pakaian yang menempel di badan. Itu pun nggak bisa ganti berhari-hari. Maka semua itu adalah anugerah Allah. Nggak ada yang bisa kita sombongkan di dunia. Tapi bagaimana apa yang kita miliki sekarang menjadi wasilah untuk kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yanbaghi ayya'ajaba bi syai'in lam yakhtari'hu bal awda'ahu Allah Ta'ala fi. Maka tidak sepatutnya membanggakan diri dengan sesuatu yang ia tidak bisa menciptakan sesuatu itu. Akan tetapi Allah Ta'ala yang menitipkan sesuatu pada diri seorang murid. Wa tariqu fi nafsil hasadi an ya'lama anna hikmatallahi Ta'ala iqtadat
ja'la hadhil fadilati fi hadha. Dan caranya adalah menghilangkan kedengkian, yaitu harus mengerti bahwa kebijaksanaan Allah Ta'ala telah memutuskan untuk menempatkan keunggulan dirinya pada diri orang lain. Nggak boleh jadi kita merasa hebat membanding-bandingkan diri kita kepada orang lain. Ada keluar ini ya? Begini kok. Fayambaghi alla ya'tarida 'alaiha wa la yakraha hikmatan aw aradaha Allah Ta'ala wa lam yakraha wallahu a'lam. Maka sepatutnya ia tidak pantas memprotes atas hal itu dan jangan ia membenci kebijaksanaan yang Allah telah menghendaki, dan jangan ia membenci keunggulan orang lain tersebut. Kita nggak boleh ya. Kenapa Allah ini nggak adil, dia pintar, saya tidak? Allah pasti segala sesuatu yang ditetapkan kepada kita adalah sesuatu yang terbaik. Mungkin kita perlu usaha lebih keras, mungkin pada depan kita tujuan adalah kerja keras lebih baik dalam hal belajar. Karena sesungguhnya apa yang kita usahakan Allah akan memberikan sesuai. Allah tidak akan pernah menganiaya seorang hamba. Pasti Allah akan memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada hamba tersebut. Inilah poin-poin pada bab 4. Bagaimana seorang murid harus rakus, bagaimana adab ketika bertemu guru. Kemudian kita harus berpagi-pagi lebih awal juga ketika belajar. Silakan sampai sini ada pertanyaan. Sudah maghrib di sana, Bu? Oh tidak, Ustaz. Sama harus bertanya enggak? Tidak ada, Ustaz. Kamu nanya? Belum, Ustaz. Ya. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan ini. Iya, Ustaz. Sudah maghrib di sana, Ibu? Sudah maghrib? Ya, kalau tidak lagi ini saja mungkin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadikan adab kita ketika kita belajar, menghargai guru, menghargai ilmu. Karena sesungguhnya dengan kita menghargai ilmu, menghargai guru, itu salah satu keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Keberkahan itu mungkin kita nggak rasakan sekarang, tapi ketika kedepannya mungkin kemanfaatan ilmu kita ini adalah salah satu keberkahan dari guru kita, keberkahan dari kita menuntut ilmu, sehingga dampaknya bisa bermanfaat dirasakan oleh banyak orang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Wa zayyin akhlaqana bil Qur'an. Wa adkhilna al jannata bil Qur'an. ونجنا من النار بالقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang maaf. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada bab yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.